Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Geria Rahima Daris dengan nomor induk mahasiswa 2409511122 dari kelas I angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, untuk penugasan video mata kuliah Kewarganegaraan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, saya akan membawakan studi kasus mengenai maraknya kecelakaan lalu lintas di wilayah Bukit Jimbaran, Bali Selatan. Adapun latar belakang dari permasalahan yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, yaitu kecelakaan lalu lintas yang kian terjadi di wilayah Bukit Jimbaran, Bali Selatan semakin memprihatinkan. Selain pertanda akan minimnya perhatian keselamatan berkendara oleh warga sekitar, ada beberapa hal lagi yang akan kita usut mengenai fenomena ini. Seperti yang kita ketahui, wilayah Bukit Jimbaran, Bali Selatan dengan jalannya yang berkelok dan berliku sesuai dengan namanya yaitu Bukit Jimbaran, merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Badung yang merupakan kompleks dari Universitas Udayana, salah satu universitas negeri yang ada di Bali, Indonesia. Pada tiap tahunnya, wilayah ini kian mendapati penambahan penduduk dari mahasiswa baru yang berkuliah di Universitas Udayana. Perlu diingat pula bahwa hal ini juga menjadi faktor akan peningkatan macetnya lalu lintas di wilayah Bukit Jimbaran. Tidak lupa juga, Jimbaran menjadi salah satu wilayah destinasi favorit bagi turis lokal maupun turis mancanegara. Karena Jimbaran menyuguhkan banyak sekali tempat wisata seperti Garuda Wisnu Kencana, wisata kuliner seafood di pantai Jimbaran, dan banyak hamparan pantai nan indahnya yang dapat dikunjungi. Hal itu pun menjadi faktor akan padatnya lalu lintas yang kian meningkat per tahunnya, sekaligus menjadi pengiring akan rawannya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Jimbaran. Tiap harinya, banyak sekali pengendara motor, mobil, truk, dan bus yang berlaluan. Tiap hari itu pula, tak luput bagi kita untuk melihat bahwa keselamatan berkendara tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengendara. Nah, seperti halnya pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Dari riset yang telah saya lakukan, ada beberapa alasan mengapa pengendara motor tidak menggunakan helm saat berkendara. Yang pertama, kemalasan karena jarak yang akan ditempuh saat berkendara cukup dekat. Dan yang kedua, tidak adanya pos polisi penjagaan lalu lintas. Dan yang ketiga, adanya kekhawatiran akan hilangnya helm pengendara akibat banyaknya kasus pencurian helm. Tiga hal tersebut menunjukkan bahwa pengendara mengesampingkan aspek keselamatan saat berkendara. Ada solusi beserta opini yang dapat saya tawarkan dari ketiga hal tadi. Yang pertama, tetap menggunakan helm seberapa jauh jarak yang ditempuh. Yang kedua, dilakukannya penilangan online dari pihak berwajib dengan pemasangan CCTV lalu lintas. Dan yang ketiga, inisiatif menaruh helm di bawah jok motor yang telah disediakan untuk meminimalisir kekhawatiran akan hilangnya helm pengendara. Dengan demikian, penggunaan helm oleh pengendara motor dapat sekiranya meminimalisir kerusakan parah apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Hal selanjutnya yang menjadi concern akan maraknya kecelakaan lalu lintas adalah kecepatan para pengendara. Dari riset yang telah saya lakukan, ada dua alasan utama mengapa pengendara melaju terlalu cepat di jalan. Yang pertama, jalan dirasa kosong sehingga dapat melajukan kendaraan dengan cepat. Dan yang kedua, diperlukannya pelajuan percepatan karena sedang terburu-buru. Opini saya akan dua hal tersebut adalah yang pertama, pengendara tetap harus berhati-hati meskipun jalan dirasa kosong dan sepi. Terlebih lagi, seperti yang kita tahu di wilayah Bukit Jimbaran, infrastruktur jalan dan penerangannya saat malam masih belum optimal. Banyaknya lubang yang ada di jalan dengan penambalannya yang tidak mulus dan minimnya penerangan jalan saat malam menjadi faktor eksternal akan maraknya kecelakaan lalu lintas. Poin kedua dari riset yang telah saya lakukan tadi berasal dari mahasiswa. Menurut saya, mahasiswa harus lebih bisa memanage waktunya dengan baik sehingga tidak harus berada di situasi yang terburu-buru.
Apabila memang situasi dan kondisi mengharuskan untuk datang ke tujuan dengan cepat, penting untuk kita tetap mengutamakan keselamatan akan segalanya. Karena apabila keselamatan tidak dijunjung tinggi, hal itu akan sangat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Dapat disimpulkan bahwa karena adanya faktor internal dan eksternal ini, maraknya kecelakaan yang terjadi tidak dapat dipungkiri seiring berjalannya waktu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur keselamatan lalu lintas di Indonesia tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada beberapa poin penting dalam undang-undang ini yang meliputi 1. Keselamatan berlalu lintas, mengatur kewajiban untuk penggunaan jalan untuk mematuhi rambu-rambu dan peraturan yang ada demi keselamatan. Dan yang kedua, pendidikan dan penyuluhan. Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi mengenai keselamatan tentang berlalu lintas. Dan yang ketiga, sanksi. Mengatur sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang dapat berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada jenis pelanggarannya. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengenai infrastruktur. Menyediakan dan merawat infrastruktur jalan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Adapun hal yang dapat saya tangkap dari akan isi undang-undang tersebut, yaitu keselamatan berlalu lintas menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan, baik sebelum berada di area jalan, maupun saat sudah berada di jalan, bahkan setelah melakukan perjalanan. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan yang ada menjadi bukti bahwa kita telah bertanggung jawab akan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Terlebih lagi, pendidikan dan penyuluhan mengenai keselamatan berlalu lintas telah dilakukan oleh pihak berwajib sejak kita masih muda. Peringatan secara langsung dan tidak langsung telah digalakkan untuk meningkatkan rasa sadar diri dan tanggung jawab akan keselamatan semua pihak saat berkendara. Sehingga pada akhirnya, keberadaan sanksi harus ada dan menjadi hal penting di masyarakat. Sanksi ini dapat menjadi hal yang dapat membantu mencegah peningkatan kecelakaan lalu lintas, meningkatkan rasa tanggung jawab akan keselamatan lalu lintas, dan memberikan keadilan pada masyarakat untuk berlalu lintas. Hal terakhir yang perlu digarisbawahi selanjutnya adalah infrastruktur. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28H yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan mencakup aspek lalu lintas. Dalam konteks lalu lintas ini pula, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur dan menyediakan infrastruktur yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kesimpulan akan studi kasus yang telah saya lakukan adalah menjaga keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab semua masyarakat, baik itu masyarakat lokal, masyarakat mancanegara, maupun pemerintah berwajib. Keselarasan, kewajiban, dan hak juga menjadi kunci akan suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi, masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas dan menjaga infrastruktur jalanan demi keselamatan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman akan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah, serta mendapatkan rasa adil dan akan sanksi yang dibuat. Sedangkan pihak yang berwajib memiliki hak untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan masyarakat dengan menjunjung sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhir kata, besar sekali harapan saya agar maraknya kecelakaan yang ada di area Bukit Jimbaran berkurang seiring waktunya. Diperlukan kerjasama dari masyarakat untuk selalu mengikuti dan mentaati semua peraturan lalu lintas yang telah disediakan oleh pemerintah, dan juga pemerintah untuk selalu mengoptimalkan infrastruktur jalanan, seperti melakukan perbaikan jalan dan juga menambahkan penerangan di malam hari. Karena apabila dua aspek tersebut sudah dipenuhi, saya harap kecelakaan lalu lintas yang ada di area Jimbaran juga berkurang. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pengampu kewarganegaraan semester 1 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Terima kasih pula kepada semua yang telah mengikuti semua peraturan lalu lintas dan menjaga keselamatan saat berkendara. Mohon maaf saya sampaikan sebesar-besarnya apabila ada kesalahan penggunaan kata dan pengucapan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini. Saya tutup dengan Parama Shanti, Om Shanti 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 Om. Sekian video dari saya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan keselamatan,
kapanpun dan dimanapun dan untuk siapapun. Terima kasih.